warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ini merupakan merupakan rencana tindak lanjut kami setelah mengikuti PKG PJOK, yaitu diseminasi gelombang 1 kelas 09 Lubulingga Sumsel tahun 2024. Rencana tindak lanjut yang ingin saya sampaikan, ingin presentasikan di sini yaitu tentang model pembelajaran yang dinamakan Sport Education Model, yaitu dinamakan SEM. Di sini saya mengambil tema Sekawan Tradisional Sport Competition dengan tema Lestarikan Budaya dengan Olahraga. Oke, next. Sebelum masuk ke rencana pembelajarannya, ya ini kami menjelaskan Sport Education Model itu atau SEM, model kurikulum dan instruksi yang bertujuan memberikan pengalaman olahraga otentik. Ini penilaiannya penilaian menggunakan otentik kepada peserta didik dengan nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian latar belakang kami menyiapkan ini, rencana kami ini yaitu pada era modern ini olahraga sudah masuk menjadi bagian penting dalam sebuah industri, sebab olahraga memiliki pasar yang besar. Bahkan penyelenggaraan sebuah event olahraga dapat membantu mengembangkan perekonomian suatu daerah. Aktivitas jasmani menjadikan fokus utama untuk mewujudkan tujuan umum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Melalui Kemdikbudristek, penekanan proses pembelajaran harus berpihak pada murid serta bermakna. Aset manusia yang dimiliki oleh sekolah kita, SMK Negeri 1 Lubulingga ini, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa sebagai kekuatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam satu proses pembelajaran siswa dapat memainkan berbagai peran? Kemudian selama Bapak Ibu mengajar, pernahkah menjumpai siswa yang menyukai olahraga namun karena tidak bisa sehingga siswa lebih suka menonton? Kemudian salah satu alternatif model pembelajaran untuk menjawab pertanyaan di atas adalah melalui Sport Education Model, yaitu disingkat menjadi SEM. Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Selaras dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Tujuan program ini, tujuan model pembelajaran ini adalah pembelajaran yang memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa dalam proses pembelajaran. Pada saat proses persiapan, pengelolaan siswa berlatih membuat kelompok, memilih jenis pertandingan. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Pertama, siswa berlatih membuat kelompok, memilih jenis pertandingan. Proses yang kedua adalah afiliasi. Siswa diberi keleluasaan untuk menyusun strategi bagi kelompok pemain, kemudian melakukan sosialisasi kepada semua kelompok. Kemudian proses ketiga, siswa melakukan drawing pertandingan, membuat bagan pertandingan, menyusun jadwal pertandingan, mempersiapkan teknis, mulai dari lapangan, peralatan pertandingan, kesiapan peran. Dan proses keempat, yaitu melaksanakan pertandingan serta melaksanakan tugas sesuai perannya masing-masing. Ada yang jadi pemain, ada yang menjadi pelatih, kemudian ada yang menjadi supporter, ada yang menjadi jurnalis, ada yang menjadi komentator, dan sebagainya. Proses selanjutnya adalah akhir festival kompetisi, yaitu pengumuman pemenang pertandingan, pengumuman juara, serta seremoni pemberian hadiah kepada peserta. Proses terakhir dalam pembelajaran SEM ini adalah melakukan evaluasi, refleksi selama proses pembelajaran, mencatat hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki dalam pembelajaran menggunakan Sport Education Model. Tadi sudah dijelaskan menggunakan penilaian otentik. Kemudian capaian akhir yang diharapkan adalah peserta didik mampu bekerja sama untuk menciptakan pertandingan mereka sendiri. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini, kegiatan SEM ini akan dijadikan sebagai kegiatan co-kurikuler, yaitu pada kegiatan P5 di sekolah. Target yang akan melakukan SEM ini adalah kelas 11 seluruh jurusan.
Karena kegiatan ini disesuaikan pada kegiatan kelima yang dijadwalkan, yang telah dijadwalkan oleh wakil kurikulum. Kemudian kepala sekolah ini sebagai penanggung jawab, guru-guru sini berperan dibagi menjadi sebagai koordinator, fasilitator, dan pendamping. Kemudian peserta didik itu sebagai pelaksana. Sumber daya dan aset yang dapat digunakan. Jadi aset manusia, di sini ada kepala sekolah, guru, siswa, komite, dan wali murid serta masyarakat setempat. Kemudian aset lingkungan, outdoor kita punya lapangan sekolah yang lebar. Kemudian di indoor kita mempunyai aula yang cukup besar. Kemudian aset fisik kita mempunyai lapangan, aula, kantor, lab multimedia, ruang podcast, ruang kelas, dan sarana lainnya. Kenapa dimasukkan semua lab multimedia? Misalkan lab multimedia di sini untuk mereka membuat poster dan mempromosikan kegiatan pertandingan tersebut. Ruang podcast bisa mereka mempromosikan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Terus aset finansial yaitu dana BOS dan sumber dana lainnya. Dan aset sosial yaitu koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat, pemangku adat, serta praktisi seni dan kebudayaan. Rencana evaluasi yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan lembar refleksi yang akan diisi oleh peserta didik dalam tiap kelompok. Lembar refleksi akan didapatkan dengan bimbingan dari guru pendamping yang telah ditetapkan. Di sini yang menetapkan nanti wakil kurikulum. Setelah peserta didik mengisi lembar refleksi, selanjutnya pendamping mengumpulkan lembar refleksi sebagai bahan evaluasi selanjutnya. Oke, next. Kemungkinan tantangan. Nah, ini kemungkinan tantangan, kemungkinan yang akan terjadi ya sebelum, saat melaksanakan, setelah melaksanakan. Jadi siswa, yang pertama yaitu siswa sulit untuk melakukan proyek. Banyak terjadi kemarin pada saat P5 yang kelas 10, banyak yang kesulitan, banyak yang takut untuk tampil. Kemudian yang keduanya siswa kurang bisa menerapkan. Yang ketiga yang kedua tadi siswa kurang bisa menerapkan dengan baik perannya. Misal peran yang jadi pelatih tadi, yang jadi panitia, yang jadi peserta, itu kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian kurangnya motivasi dan manajemen waktu yang kurang baik. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Itulah rencana tindak lanjut model pembelajaran yang akan kami terapkan di sekolah, yang insya Allah kemungkinan jadwal P5-nya Desember tahun depan. Januari. Insya Allah di bulan Januari rencana pelaksanaan ini akan diterapkan. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami mohon Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik ataupun komentar tambahan yang mungkin kurang pada rencana tindak lanjut yang kami sampaikan ini. Mungkin dari wakil kurikulum terlebih dahulu, Ibu. Umpan balik, Bu, yuk, jangan nanya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang disampaikan Pak Awang tadi sangat bagus ya. Sangat bagus sekali. Jadi olahraga sambil melestarikan budaya. Jadi itu memang cocok nanti kalau misalkan ada program kearifan lokal. Tapi karena kemarin sudah ada kearifan lokal yang harus kita laksanakan, jadi mungkin ini bisa dilaksanakannya tahun pelajaran baru. Jadi nanti bisa direncanakan nanti kalau mungkin kita minta kepada kelas-kelas untuk masukkan ke RKS misalnya supaya kegiatannya sebetulnya direncanakan. Saya apresiasi dan terima kasih kepada kawan yang menjadi kegiatan yang sangat menarik untuk orang-orang. Jadi anak-anak itu menggali budaya yang menarik juga, dan juga mungkin nanti bisa belajar dengan
nanti ada orang kayak di foto dan kita ya kesibukan segala macam kalau kita kerjakan dulu ini kan asik ya. Nah apalagi kalau dibawa ke kegiatan dalam sekolah dengan tulisannya jadi sambil main sambil olahraga nanti anak-anak juga belajar untuk mengelola suatu kegiatan. Jadi kita berbaikkan seluruh untuk apa yang ada di sekolah supaya kegiatan itu bisa masuk. Mudah-mudahan kita nanti bisa dilaksanakan dan cuma anak-anak saja nanti bisa dilaksanakan dan bisa kita baik. Dari saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin masih ada Bapak Ibu. Jadi intinya temanya tadi Ibu melestarikan budaya dengan berolahraga. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik. Pak Eferi atau Waka Humas? Oh, Pak Eferi dulu. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ayo grogi loh. Kembali sampai ke presentasi. Jadi dari saya melihat bahwa memang budaya olahraga yang dikenal oleh masyarakat dahulunya terus dikolaborasikan dengan olahraga dan kemudian olahraga itu sangat baik sekali karena kecintaan anak kita terhadap budaya bangsa ini mulai menurun karena oleh perkembangan zaman. Besok itu dengan program ini tentunya akan mengembalikan bahwa kebudayaan daerah itu baik lokal maupun nasional dikolaborasikan dengan olahraga untuk memberikan dampak yang baik untuk pengembangannya dan kelestarian. Dan ini perlu kita dukung bersama-sama karena tanpa dukungan kita tentunya apa yang menjadi agenda menjadi rencana daripada Pak Arwan legislatifnya ini akan sia-sia apalagi nanti sampai sekali akan dilakukan di waktu kita kelima. Itu kembali dari saya lanjutkan selamat kerja mau sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eferi atas umpan baliknya. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu karena setelah ini Pak Rinto juga akan mempresentasikan proyek yang dia buat yang dia rencanakan. Untuk presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.